Mereka hanya aneh, mereka terkejut melihat kecantikan yang begitu mendadak dan kuat. Aku nggak perlu takut, aku harus merekam ini, aku harus mengabadikan momen ini. Sempurna, lihatlah mataku, jimat ini benar-benar mengubah segalanya. Apa ini? Kok nggak gerak? Apa cuma perasaan aku aja? Apa-apaan? Kamu sudah tahu aturannya, Dela. Siapa kamu? Kalian ini benar-benar pasangan sempurna. Semua orang pasti iri lihat kalian. Del, berlebihan. Kita hanya saling menyukai, itu aja. Lagi pula kamu juga menarik kok. Lihat aja, banyak yang sering curi pandang ke arah meja kamu. Curi pandang, itu karena aku duduk dengan pasangan sempurna. Mereka iri sama kamu, Rika, bukan pada aku. Kamu punya Bima yang tampan. Kamu selalu jadi trendsetter. Semua mata tertuju padamu sejak kita SMP. Dela, jangan bicara seperti itu. Kamu dan Rika sama-sama istimewa. Tidak perlu membandingkan. Tidak perlu membandingkan, Bima, kamu gak ngerti. Bagi seorang wanita, kecantikan adalah segalanya. Kalau tidak diakui, rasanya gak ada harganya. Aku cuma mau jadi yang paling, Bima, paling menarik, paling mempesona, sehingga semua orang melupakan Rika sejenak dan melihatku. Del, kenapa obsesimu setinggi itu? Kita ini sahabat, kenapa harus berkompetisi? Aku senang dengan apa yang aku punya. Kamu juga harusnya mensyukuri diri kamu. Aku udah mencoba, tapi selalu aja ada kamu di depan. Rasanya seperti bayangan yang gak pernah bisa aku capai. Aku lelah jadi teman Rika yang lumayan itu. Aku ingin orang-orang memanggilku dengan Dela yang paling cantik di kota ini. Aku butuh jalan pintas, sesuatu yang instan. Udah, lebih baik kita pesan kopi lagi, Del. Mau tambah latte? Aku duluan ya, gak enak juga ganggu kalian. Dela pasti marah. Jangan terlalu dipikirkan, dia pasti baik-baik aja. Rika bilang aku harus bersyukur. Omong kosong, bersyukur nggak membuatku mendapatkan apa yang aku mau. Aku harus berusaha dengan caraku sendiri. Aku juga pengen orang-orang bisa suka sama aku. Aku pengen jadi pusat perhatian. Apa yang disukai hanya yang cantik aja, sedangkan aku cuma orang yang gak pernah dianggap ada. Bahkan sebelum Bima dan Rika berpacaran, Bima gak pernah lihat aku, apalagi sekarang. Demi diakui, demi Bima, demi semuanya. Nek, saya Dela. Saya datang mencari bantuan nenek. Aku sudah menunggumu, Dela. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Obsesimu pada kecantikan, pada pengakuan, dan pada kekasih sahabatmu, Bima. Bagaimana nenek bisa tahu semua itu? Saya hanya ingin memiliki pesona yang tak tertandingi. Saya ingin jadi yang paling cantik, selalu cantik. Kecantikan adalah kekuatan, nak. Dan semua kekuatan ada harganya. Kamu sudah siap membayarnya? Ya Nek, saya siap melakukan apa saja. Saya lelah kalah. Saya hanya ingin satu kesempatan untuk menjadi yang paling unggul. Jimat ini mengandung pesona yang sangat kuat. Ia akan menarik mata siapapun padamu. Mereka akan melihatmu sebagai Dewi, Dela. Bahkan Bima tidak akan bisa mengalihkan pandangan dari kamu. Namun ada satu larangan mutlak. Kamu tidak boleh sama sekali, tidak boleh menggunakan atau menggunakan jimat ini di depan cermin. Cermin adalah portal. Ia menunjukkan lebih dari sekedar pantulan. Jika kamu melanggarnya, kamu akan membayar harga yang lebih mahal dari yang kamu bayangkan. Paham? Saya mengerti Nek, jangan khawatir. Saya hanya butuh efeknya. Soal cermin saya akan hati-hati. Terima kasih. Sepertinya dia akan menjadi yang berikutnya. Gak mungkin ada efek buruk secepat ini. Aku harus tahu bagaimana penampilanku nanti. Kalau aku nggak lihat sekarang, bagaimana aku bisa percaya diri? Hah? Ya Tuhan! Dukun itu benar, ini bekerja. Aku terlihat sempurna. Hanya Rika yang punya kecantikan alami, tapi ini kecantikan yang mematikan.
Mungkin cuma perasaanku aja. Yang penting besok aku akan jadi pusat dunia. Aku yakin dengan ini aku pasti bakalan bikin orang terpesona, termasuk Bima. Hahaha. Lihat deh, Dewa. Sempurna, betul-betul sempurna. Belum pernah kulihat yang secantik itu. Seperti bukan manusia. Dia memancarkan cahaya. Aku nggak bisa berhenti melihatnya. Kalian kenapa? Ada yang aneh denganku? Oh Dewa, enggak. Kami hanya terpesona, benar-benar terpesona. Kami nggak menyadari kamu seindah ini sebelumnya. Padahal kita udah lama berteman, tapi hari ini rasanya baru pertama kali melihatmu. Syukurlah, kupikir kalian melihat hantu. Kalau begitu aku duluan ya, aku ada kelas. Kenapa aku harus memujinya? Ada yang salah, tapi dia memang sangat cantik. Aku harus bilang begitu. Dela, tumben agak siang. Duduk sini. Maaf, aku tadi sempat mampir ke toko perhiasan. Aku baru aja membeli sesuatu yang indah. Kurasa cocok dengan aura baruku. Ada apa denganmu, Del? Sejak kemarin kamu terlihat berbeda, lebih mencolok, dan entah kenapa orang-orang di sekelilingmu bertingkah aneh. Mungkin aku akhirnya sadar betapa cantiknya diriku, Rika. Aku memancarkan kepercayaan diri dan orang-orang meresponnya. Bukankah itu bagus? Kamu harusnya senang untuk sahabatmu. Rika benar, tapi ya kamu memang sangat memikat, Dela. Wajahmu, caramu bergerak, kamu menarik. Makasih ya Bima, akhirnya kamu sadar kalau aku emang cantik. Bima, kenapa kamu bicara begitu? Kita sedang membahas materi, lalu tiba-tiba kamu... Maaf Rika, aku nggak tahu. Aku hanya merasa perlu mengatakan itu. Maaf, tolong kamu jangan salah paham. Lihat kan Rika, Bima aja mengakuiku. Ini bukan kompetisi, ini hanya fakta. Aku nggak melakukan apa-apa selain menjadi diriku sendiri, diriku yang paling cantik. Iya, aku senang kamu bisa lebih percaya diri sekarang. Kita pergi, Bima. Kok kalian buru-buru sih? Kamu takut kalah sama aku? Tidak sama sekali. Aku banyak urusan, jadi harus duluan. Hahaha, ternyata jimat itu sangat ampuh. Bima sekarang terpesona sama aku. Nona, maaf mengganggu, tapi kecantikan Anda sungguh luar biasa. Rasanya seperti sebuah perintah untuk mendekat. Oh ya, terima kasih atas pujiannya. Saya tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Saya seperti dipaksa untuk terus melihat Anda. Setiap detail wajah Anda sempurna. Bolehkah saya duduk dan mengagumi Anda sebentar? Tentu, tapi bisakah Anda tersenyum sedikit lebih natural? Anda terlihat seperti sedang kesurupan. Saya rasa ini adalah senyum terbaik yang bisa saya berikan saat melihat kemuliaan Anda. Saya ingin memuji, saya harus memuji. Oke, tunggu sebentar. Memuji boleh, tapi sikapmu aneh sekali. Kalian memandangku seolah aku patung yang harus dipuja, bukan manusia. Tapi Anda adalah manifestasi kecantikan. Kami tidak bisa melawan perintah itu. Kami harus mengagumi, kami harus memuja. Aku harus pergi. Terima kasih atas kekagumannya. Mereka hanya aneh, mereka terkejut melihat kecantikan yang begitu mendadak dan kuat. Aku nggak perlu takut, aku harus merekam ini, aku harus mengabadikan momen ini. Sempurna, lihatlah mataku, jimat ini benar-benar mengubah segalanya. Apa ini? Kok nggak gerak? Apa cuma perasaan aku aja? Apa-apaan? Kamu sudah tahu aturannya, Delo. Siapa kamu? Lepasin! Aku mohon lepasin jimat ini. Lepas! Kamu hanya wadah, dan wadah sudah tidak perlu lagi. Kecantikan sejati butuh Tuhan yang sejati. Cantik itu aku adalah keindahan yang kamu minta. Dan sekarang aku mengambil posisimu.
Semua orang menghindar. Kemarin mereka masih memuji aku, tapi dengan cepat mereka ninggalin aku. Itu dia, jangan menatap matanya. Banyak yang bilang dia pakai jimat. Aku melihatnya lagi tadi pagi di parkiran. Sosok yang lain persis Dela, tapi dia lebih mengerikan. Senyumnya itu. Kita harus berpura-pura tidak melihat apa-apa. Hai, kalian menghindariku. Ada apa? Aku tahu aku terlihat berantakan, tapi... Oh, Dela, maaf, aku harus cepat ke perpustakaan. Ada tugas mendesak. Tunggu, aku perlu bicara. Ada yang aneh kan? Kalian melihat Dela yang lain, bukan? Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Dela. Tapi kamu sebaiknya pergi. Aku tahu kalian melihatnya. Dia ada di belakangku, bukan? Pantulanku, sosok sempurna yang mencuri hidupku. Aku harus bagaimana? Kamu harus tenang, Dela. Kamu terlihat stres atau kami hanya melihat satu Dela. Dan itu Dela yang membuat kami tidak nyaman sekarang. Tolong jangan dekati kami dulu. Kami butuh jarak. Tolong, aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak waras. Aku butuh bantuan. Rika, kalian lihat Rika di mana? Rika tidak mau bicara denganmu, Dela. Dia bilang dia hanya punya satu sahabat. Dan yang kami lihat sekarang bukan sahabatnya. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Aku kehilangan sahabatku. Dia mengambilnya, jimat itu hilang, dan dia mengambil kecantikanku. Tapi dia tidak tinggal di sana, dia hidup di sini, di mana-mana. Gimana caranya aku melepaskan kutukan jimat ini? Kenapa kutukan dalam tubuhku nggak bisa lepas? Ini sangat sakit, ini menyiksaku. Ini bikin aku pusing. Kenapa kamu menghindariku, Dela? Aku kan kamu, versi yang disukai semua orang. Kamu bukan aku, kamu monster. Aku yang Dela. Ho. Oh sungguh, tadi siang aku berjalan-jalan di kampus. Semua orang menunduk, hormat. Bima bahkan bertanya padaku apakah aku sudah putus dengan Rika. Dia menyukaiku, Dela, bukan kamu yang tampak seperti mayat hidup. Kenapa pintunya kekunci? Buka, tolong buka. Tolongin aku. Terlambat, aku sudah ada di sini. Kamu mau bersembunyi di mana lagi? Di balik jendela, di balik layar ponsel. Setiap permukaan yang memantul adalah duniaku. Apa maumu? Ambil aja semuanya, tapi biarkan aku hidup normal. Aku sudah mengambil semuanya, Dela. Hidupmu adalah milikku sekarang. Aku akan hidup di dunia nyata, menikmati popularitas yang kamu inginkan. Dan kamu... Diam kamu! Kamu akan menjadi bagian dari koleksi sampah yang tidak dibutuhkan. Kamu harus menerima kenyataan. Aku jauh lebih cantik dan aku akan menggantikanmu. Aku harus menemui dukun itu. Dia yang memulai ini. Hanya dia yang bisa menghentikannya. Aku harus segera pergi sebelum aku gila. Tapi aku harus keluar dulu dari sini. Aku harus menemukannya. Dia yang memberi jimat terkutuk itu. Dia harus mengembalikan hidupku. Aku harus temui dukun itu dan paksa dia buat kembalikan aku seperti dulu. Di mana gubuknya? Kok nggak ada? Aku yakin tempatnya di sini. Tapi kenapa sekarang jadi rumah megah? Aku nggak salah lihat. Ini rumah besar. Tapi coba aku cek aja. Siapa tahu dukun itu ada di dalam. Rumah apa ini? Aku baru pertama kali lihat rumah seperti ini. Nenek, tunggu. Nenek terlihat berbeda. Hahaha, tentu saja berbeda, Dela. Aku sudah memberitahumu, kecantikan adalah kekuatan dan kekuatan harus diserap.
Apa yang nenek lakukan padaku? Pantulanku mengambil hidupku, teman-temanku lari, aku dikucilkan. Aku datang untuk meminta nenek menghentikannya. Menghentikannya? Kenapa aku harus menghentikan proses yang begitu indah? Kamu adalah tumbal yang sempurna. Kamu begitu terobsesi sehingga kamu bahkan melanggar satu-satunya aturanku. Hah? Tumbal? Jimat itu bukan pesona. Jadi itu bukan jimat, tapi itu tumbal. Jimat itu adalah umpan. Aku tidak memberimu kecantikan, Dela. Aku memberimu jalan untuk aku mengambil kecantikanmu. Aku mengambil jiwa kecantikan dari pemakainya dan menempatkan pada bayangan cermin mereka. Pantulan itu adalah wujud idealmu. Dan kini, wujud idealmu hidup di dunia nyata sebagai persembahan untukku. Mereka semua pernah sepertimu, ingin jadi yang paling cantik, ingin diakui. Tapi kecantikan itu bukan sesuatu yang kamu dapat, Dela. Itu sesuatu yang kamu bayar dengan dirimu. Jadi aku bukan korban pertama. Nenek memanfaatkan keserakahan kami. Hahaha, tepat sekali. Aku butuh wajah baru yang sempurna di dunia nyata untuk terus menarik perhatian. Dan kamu, Dela, kamu memiliki dosis keserakahan tertinggi yang pernah aku temui. Aku akan melaporkan nenek. Aku akan katakan pada semua orang nenek itu siapa yang sebenarnya. Lapor, siapa yang akan percaya pada gadis gila yang bayangannya sendiri berjalan di belakangnya? Sosok sempurna Dela sudah hidup di luar sana. Dialah yang dipercaya. Lagi pula, sekarang sudah terlambat. Semua pantulanmu hilang dari dunia nyata, kan? Itu artinya jiwamu sudah siap untuk ditarik sepenuhnya ke sini. Selamat datang di koleksiku sekarang. Cantikmu jadi milik saya. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau jadi pajangan. Rika, Bima, tolong aku. Tenang, Nak, tidak sakit kok. Kamu akan jadi wajah paling cantik di koleksi bulan ini. Aku hanya ingin diakui. Korban berikutnya harus yang paling populer. Mungkin aku harus mencari yang punya kekasih seorang pejabat. Kecantikan sejati selalu membawa harga. Cakep nih, jam tangannya kelihatan jelas. Kemejanya juga kemeja yang dibeliin bininya bulan lalu kan. Biar makin panas deh tuh si Deli. Captionnya apa ya? Gimana suami nggak betah melipir keluar kalau di rumah aja disambut sama daster bau bawang dan omelan. Makanya Mbak, dandan, jangan cuma jago minta duit belanja, tapi lupa ngerawat diri. Suami itu butuh visual, bukan cuma butuh makan. Gua post sekarang biar pengikut gue pada... Buru-buru amat sih mas, kan baru jam 9 lewat dikit, kopinya juga belum habis tuh. Sorry banget, Ra. Deli udah nge-WA dari tadi. Katanya anak yang paling kecil rewel, nggak mau tidur kalau aku belum pulang. Nanti kalau aku nggak balas, dia makin curiga. Ya udah deh, aku emang siapa sih? Cuma tempat mampir kalau kamu lagi capek doang kan? Bukan gitu, Ra. Kamu kan tahu sendiri, kondisi di rumah lagi panas banget. Dia sering marah-marah nggak jelas. Makanya aku tuh nggak mau nuntut macem-macem kayak dia. Aku nggak bakal nanya kamu kemana, sama siapa, atau minta uang belanja yang bikin kamu pusing. Aku cuma pengen jadi tempat kamu istirahat mas. Tempat kamu bisa jadi diri sendiri tanpa perlu dengerin omelan. Cuma kamu yang ngerti aku, Ra. Makasih ya udah sesabar ini. Iya sayang, udah sana pulang, kasihan anak-anak. Tapi janji ya, besok mampir lagi, jangan biarin aku kesepian kelamaan. Ya udah, aku pulang dulu ya. Gini ya rasanya punya pacar suami orang. Nondara! Ya ampun Bi, kenapa bikin kaget sih? Maaf Non. Non, kalau punya pacar tuh jangan sama suami orang. Udah banyak yang ngomongin tahu, emangnya gak takut ya? Saya nggak peduli, yang penting istri sahnya nggak tahu. Ih, hati-hati loh Non, nanti dilabrak kayak di sinetron-sinetron tuh. Ih, ngeri saya. Kamu yang kebanyakan nonton sinetron.
Aduh, punya majikan gini amat, ngeri ya jadi perusak hubungan orang. Ra, gue serius nanya, lu beneran gak ada niatan buat nyari cowok lain yang, ya lu tau lah yang gak punya buntut? Hah? Buat apa? Haris itu udah paket lengkap, dia royal, perhatian, dan yang penting dia butuh gue. Ya tapi tetap aja dia itu punya bini Sarah, lu gak ngerasa bersalah apa? Kalau misalkan bini dia tahu, dunia lu bisa runtuh dalam semalaman. Duh, Mulan, lu itu jangan kolot deh. Selama istrinya nggak tahu, kan nggak ada yang disakiti. Lagian selama ini juga nggak ketahuan kan? Jadi santai aja deh. Dunia itu tetap berputar kayak biasa. Gue nggak ngambil dia dari rumahnya. Gue cuma ngisi kekosongan yang nggak didapat Haris di rumahnya aja. Lu tahu sendiri kan? Bininya katanya males dandan, bawel, suka ngatur. Hah, namanya juga ibu rumah tangga ngurus 3 anak. Jadi dia nggak punya waktu buat ngurus diri sendiri. Tahu kan kalau... Nah, itu dia. Kalau dia nggak bisa jaga kenyamanan suaminya, ya jangan salahin kalau suaminya nyari kenyamanan di luar. Gua ini malah ngebantu rumah tangga mereka biar nggak makin hancur. Karena Haris punya pelarian yang positif di gue. Adil kan? Positif dari mana, Dara? Namanya perselingkuhan nggak ada yang positif. Terserah lu mau bilang apa. Yang jelas gue nggak ngerasa jadi perusak. Gue cuma wanita yang kebetulan cinta sama pria yang butuh dimengerti. Titik. Hidup itu dinikmati aja, nggak usah mikirin ini dan itu. Tapi yang lo nikmatin itu laki orang. Mas, lihat deh, tas yang ini lucu banget. Kalau aku pakai buat kondangan minggu depan, kamu setuju nggak? Iya, bagus kok. Apa aja yang kamu pakai pasti cocok. Tapi Ra, bisa pelan-pelan gak jalannya? Jangan terlalu mepet gitu. Aku agak was-was di sini. Ya ampun Mas, ini hari Sabtu, orang-orang sibuk sama urusannya sendiri. Lagian kalaupun ada yang lihat, emangnya kenapa? Kita kan nggak lagi nyuri barang di sini. Bukan gitu. Ini mall deket sama kantor teman-teman aku. Aku cuma nggak mau ada drama aja. Ih, kok kamu gitu sih? Aku pengennya kita jalan kayak orang normal, Mas. Capek tahu ngumpet terus kayak buronan. Sini, foto dulu. Jangan kelihatan muka ya, bahaya. Iya bawel, cuma kelihatan tangan kamu yang lagi pegang pinggang aku sama jam tangan kamu aja. Biar orang-orang tahu kalau aku tuh ada yang jagain, ada yang manjain. Biar yang di sana ngerasa kalau suaminya tuh sebenarnya bisa romantis kalau sama orang yang tepat. Loh, kok dibuka sih? Jangan dibuka. Nggak apa-apa, buat di foto doang. Nanti kamu bisa tutup lagi. Nah, kan kalau kayak gini bagus buat koleksi aku. Ya udah, kita pulang. Cakep nih, jam tangannya kelihatan jelas. Kemejanya juga kemeja yang dibeliin bininya bulan lalu kan. Biar makin panas deh tuh si Deli. Captionnya apa ya? Gimana suami nggak betah melipir keluar kalau di rumah aja disambut sama daster bau bawang dan omelan. Makanya Mbak, dandan, jangan cuma jago minta duit belanja, tapi lupa ngerawat diri. Suami itu butuh visual, bukan cuma butuh makan. Gua post sekarang biar pengikut gue pada tahu kalau jadi perempuan itu harus cerdas. Jangan cuma bisa jadi istri sah, tapi nggak bisa jadi istri yang diinginkan. Kasian banget sih kamu Mas, punya istri kok nggak bisa bikin kamu bangga begini. Untung ada aku yang selalu siap bikin kamu ngerasa jadi laki-laki paling hebat di dunia. Ya walaupun status aku cuma rahasia, tapi kualitas aku kan juara. Nah, Sen, kita lihat seberapa lama si istri sabar itu bisa tahan. Lihat kebahagiaan kita, Mas. Wah, rame nih. Lihat deh komentarnya. Setuju Kak, istri kalau udah dapet buku nikah emang suka lupa dandan. Nah kan, bukan cuma gue yang mikir begini. Ada lagi nih, semangat Kak, yang penting bukan hasil rebutan tapi hasil kenyamanan. Bener banget guys, emangnya cinta bisa dipaksa pakai surat nikah doang? Nggak bisa. Gue bales makasih ya dukungannya. Kasian aja sih lihat cowok seganteng dia harus nahan batin tiap hari cuma gara-gara status, biar makin panas dunia persilatan.
Gue heran deh sama perempuan-perempuan yang hobi ngehujat pelakor. Mereka tuh harusnya kaca diri. Kenapa suaminya bisa lepas? Ya karena mereka nggak punya servis yang oke. Gue di sini cuma menyelamatkan Haris dari stres berkepanjangan. Harusnya istrinya tuh berterima kasih sama gue. Mon, lihat ini. Ini kemeja aku setrika tiap pagi. Ini jam tangan hadiah ulang tahun dari anak-anak buat bapaknya. Dia pamerin semuanya di sini. Sabar Deli, istighfar. Kamu harus kuat buat anak-anak. Perempuan ini emang udah nggak punya urat malu. Yang paling sakit itu captionnya, Mona. Dia bilang aku lampir, aku bau bawang. Dia nggak tahu gimana rasanya bangun jam 4 pagi buat urus rumah biar suaminya bisa kerja dengan tenang. Dia nggak tahu rasanya badan sakit semua karena bagi waktu antara kantor dan anak. Dia emang sengaja mancing kamu, Deli. Dia pengen kamu marah biar dia kelihatan jadi korban yang lebih kalem di depan Haris. Aku diam selama ini karena aku pikir Mas Haris cuma hilaf. Aku pikir dia bakal pulang kalau udah bosan. Tapi perempuan ini dia udah keterlaluan. Dia nggak cuma ambil suamiku, tapi dia juga injak-injak harga diriku sebagai istri dan ibu. Terus kamu mau gimana? Aku nggak bakal diem lagi. Dia pikir dia pemenangnya karena dia bisa pamer kemewahan dari suamiku. Dia salah besar. Dia belum tahu gimana rasanya kalau bau bawang ini balik nyerang dia. Aku dukung apapun keputusan kamu, asalkan itu nggak ngerugiin kamu. Yang penting kamu kendalikan dulu emosi kamu. Ngadepin pelakor itu pasti capek, karena dia nggak akan ngerasa bersalah. Hah, iya kamu benar. Aku harus hati-hati. Terus gimana sama Haris? Apa yang akan kamu lakukan? Biar itu jadi urusan aku. Aku yang akan ngomong sama dia. Tapi aku butuh tenang dulu. Rasanya masih sakit. Aku belum sanggup ketemu sama dia. Pelan-pelan aja ya, yang penting gak memberatkan kamu. Deli, keluar lo. Gak usah ngumpet di ketiak Mas Haris. Keluar gak lo? Mau apa lagi kamu kesini? Gak puas udah ngerusak rumah tangga saya? Ngerusak. Denger ya, rumah tangga lu itu udah rusak dari lama sebelum gue datang. Gue kesini cuma mau bilang, gak usah lo neror Mas Haris pakai nangis-nangis di telepon. Dia itu udah gak betah lihat muka lo yang tiap hari cuma bisa ngeluh. Saya nggak pernah neror suami saya sendiri. Kamu yang nggak tahu diri. Udah numpang hidup sama suami orang, sekarang malah berani datang ke rumah aslinya. Kamu nggak punya malu? Malu buat apa? Malu itu kalau jadi istri tapi nggak bisa bikin suami betah. Lu lihat deh diri lu di kaca, kumal bawa dapur. Pantesan Mas Haris lebih milih tidur di apartemen gue dibanding balik ke sini. Lo itu cuma beban buat dia, Deli. Jaga mulut kamu, Dara. Kamu nggak tahu apa-apa soal perjuangan kami membangun rumah ini dari nol. Halah, basi, perjuangan apa? Mas Haris itu butuh pendamping yang bisa diajak bangga, bukan yang cuma bisa bikin dia pusing sama urusan tetek bengek rumah tangga. Kalau lo emang perempuan baik-baik, lo lepasin dia secara baik-baik juga. Jangan jadi penghambat kebahagiaan orang. Udah apa ini ribut-ribut? Mbak, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik ya, jangan teriak-teriak di jalan begini. Ibu-ibu sekalian, mending kalian tanya sama tetangga kalian ini, kenapa suaminya bisa lebih milih saya? Karena dia nggak becus jadi istri. Jangan cuma jago ngegosip, ajarin tuh si Deli gimana caranya dandan biar suaminya nggak jajan di luar. Cukup, Dara. Kamu pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan. Panggil aja, gue nggak takut. Biar semua orang tahu kalau istri sah yang kalian bangga-banggain ini sebenarnya istri yang gagal. Mas Haris itu cinta sama gue, dia sayang sama gue karena gue tahu cara manjain laki-laki, nggak kayak lu yang cuma tahu caranya minta duit. Wah, parah nih. Pelakornya lebih galak dari bininya. Videoin aja bu, biar viral sekalian. Biar satu dunia tahu kalau laki-laki bakal pergi kalau istrinya berubah jadi lampir kayak dia. Gue nggak salah, gue cuma ngambil apa yang dia nggak bisa jaga. Ingat itu. Kamu baru saja mempermalukan dirimu sendiri di depan kamera itu, Dara. Kamu pikir ini kemenangan? Kita lihat nanti. Halah, kebanyakan drama loh. Mas Haris punya gue dan selamanya bakal tetap punya gue. Jadi, Ibu Deli ingin melaporkan saudari Dara tuduhan ancaman? Iya Pak, bukan hanya itu, tapi juga tentang pencemaran nama baik.
Ini Pak, dia secara terang-terangan menghina saya di caption fotonya. Dia menyebut saya istri gagal, lampir, dan bau bawang secara publik. Bahkan ada video saat dia datang ke rumah saya dan berteriak menghina saya di depan warga. Mending kalian tanya sama tetangga kalian ini, kenapa suaminya bisa lebih milih saya? Karena dia nggak becus jadi istri. Jangan cuma jago ngegosip, ajarin tuh si Deli gimana caranya dandan biar suaminya nggak jajan di luar. Wah, ini cukup kasar ya, sampai menunjuk-nunjuk wajah ibu juga di sini. Saya udah cukup sabar Pak, selama ini saya diam demi keutuhan keluarga. Tapi dia sengaja memancing keributan dan mempermalukan saya di lingkungan rumah. Saya ingin proses hukum ini berjalan seadil-adilnya ya. Kami juga punya bukti tagihan hotel dan transaksi di mall yang dilakukan suami Ibu Deli bersama saudari Dara. Ini akan kami gunakan untuk memperkuat motif bahwa ada tindakan yang merugikan martabat klien saya. Baik, laporannya kami terima. Kami akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Jejak digital dan saksi para warga sudah sangat cukup untuk menaikkan status laporan ini. Terima kasih banyak ya Pak, saya harap semua berjalan dengan lancar. Baik Bu, akan kami selidiki kasus ini. Aduh, gimana ini? Video aku viral. Aku nggak mau nanti ada masalah hukum. Aku harus take down videonya. Gimana ini? Percuma aja aku take down. Videonya udah kesebar. Aduh, gimana ini Bi? Aku nggak mau masuk penjara. Sekarang banyak orang yang mau laporin aku. Bukan cuma itu aja, aku dibully Bi. Mungkin ini jalannya, kamu gak bisa mengelak lagi. Bibi udah bilang kan kalau semua ini pasti ada konsekuensinya. Dan kamu menyanggupi itu. Jadi sekarang yang bisa kamu lakukan hanya bersabar. Tapi aku nggak mau masuk penjara. Haris, iya dia harus bantu aku. Aku yakin dia pasti bisa bantu aku. Dia masih belum sadar sama kesalahannya. Mas, akhirnya kamu keluar juga. Aku telepon berkali-kali, kenapa nggak diangkat sih? Aku takut banget, Mas. Ra, jangan sekarang. Aku udah bilang jangan temui aku dulu. Kamu tahu nggak? Deli beneran lapor polisi. Iya, makanya aku kesini. Aku dapat surat panggilan, Mas. Aku takut. Kamu harus bantuin aku. Pakai pengacara kamu. Atau kasih aku uang buat bayar denda. Kamu yang bikin aku berani begini, kan? Aku nggak pernah nyuruh kamu labrak istri aku, Ra. Aku juga nggak pernah nyuruh kamu bikin caption aneh-aneh di Instagram. Itu semua ulah kamu sendiri karena terlalu pede. Kok kamu gitu? Aku bela kamu, Mas. Aku bilang ke semua orang kalau kamu itu menderita sama dia. Aku ngelakuin itu semua karena aku sayang kamu. Sayang itu nggak merusak, Ra. Sekarang gara-gara kamu nama aku di kantor jadi omongan. Bos aku udah nanya-nanya soal video viral itu. Aku bisa dipecat. Terus aku gimana? Aku sendirian ngadepin polisi, Mas. Selesaikan sendiri masalah yang kamu buat. Aku mau fokus urus perceraian dan hak asuh anak dulu. Tolong jangan cari aku lagi. Kita selesai sampai di sini. Mas Haris, kamu pengecut. Mas, kamu gak bisa ninggalin aku kayak gini, Mas. Bandara, Anda sadarkan kalau semua ucapan Anda di video ini dan tulisan Anda di media sosial sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik dan penghinaan? Saya nggak bermaksud jahat, Bu. Saya cuma emosi karena ngerasa hubungan saya diganggu. Diganggu, Mbak. Dalam hukum tidak ada istilah hubungan diganggu untuk status yang bukan suami istri. Yang ada, Ibu Deli sebagai istri sah yang dirugikan secara moral dan material. Anda bahkan menghina fisiknya di depan publik. Itu ada pasalnya. Tapi Mas Haris bilang dia udah nggak bahagia. Dia bilang dia mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kenyataannya, sampai detik ini tidak ada pengacara atau kerabat pria itu yang datang menjenguk Anda. Malah dia sudah memberikan pernyataan bahwa semua tindakan labrak-melabrak itu murni inisiatif Anda tanpa sepengetahuannya. Dia lepas tangan, Mbak. Nggak mungkin. Dia janji bakal jagain aku. Dia bilang aku tempat pulangnya.
Laki-laki kalau sudah terpojok hukum biasanya bakal menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang fokus ke kasus Mbak aja. Jejak digital ini nggak bisa dihapus. Anda harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang Mbak tulis untuk mempermalukan Ibu Deli. Dulu gue pikir punya Haris itu segalanya. Gue pikir gue pemenang karena bisa bikin istri sah nangis. Ternyata gue cuma orang bodoh yang ngerusak hidup gue sendiri demi laki-laki yang bahkan gak mau nyebut nama gue di depan polisi. Itu kan perempuan yang viral itu ya, yang dipenjara gara-gara ngelabrak bini orang. Ih, serem ya. Mukanya sekarang kuyuh gitu, nggak secantik di foto-fotonya dulu. Dengarkan Ra, itu suara kehancuran lu. Gak pernah sakit parah buat dapet azab, cukup dikucilkan, gak punya harga diri dan dicap sampah masyarakat seumur hidup. Cari kerjaan susah karena nama gue udah kotor di Google. Teman-teman gue juga nggak ada yang mau kenal lagi. Mulan bener nggak ada perselingkuhan yang berakhir manis. Gue pamerin kebahagiaan yang salah dan sekarang dunia pamerin kehancuran gue. Ternyata benar, normalisasi kesalahan itu bom waktu. Dan sekarang bom itu udah meledak tepat di muka gue sendiri. Gue kehilangan semuanya. Aku makan aja, soalnya lapar banget. Loh, Dek, itu kan belum dibayar. Kenapa udah dibuka? Cuman sedikit kok. Harus dibayar dulu, Dek. Jangan langsung dimakan. Yang ini enak juga ternyata. Dek, tolong jangan dimakan dulu sebelum dibayar. Mbak, dia anak kecil, nanti juga aku bayar semuanya, tenang aja. Aturannya emang begitu, Bu. Dika, kamu kok ngebut begitu sih? Itu pot bunga tante jadi pecah. Hehehe, salah tante, naruh potnya di situ, jadi ketabrak kan? Kamu yang nabrak, Dika. Kok malah tante yang disalahin? Ah, Bu Santi, namanya juga anak kecil. Mungkin tadi anak saya nggak lihat, makanya ketabrak. Bu Tina, ini pot bunga saya pecah loh. Baru juga beli minggu kemarin. Ya udah, nanti beli lagi aja. Pot doang kan? Bu, ini bukan soal potnya. Ini soal sikap anak kamu. Dia nggak minta maaf, malah ketawa. Aku mau jalan lagi, mah. Tunggu dulu, Dika. Kamu harus belajar tanggung jawab. Jangan dipegang kasar gitu dong. Dia masih kecil. Bu Tina, kalau dari kecil nggak diajarin buat minta maaf, nanti gedenya bisa jadi kebiasaan. Ya elah, nanti juga berubah sendiri. Semua anak itu pasti bandel kalau masih kecil. Tante cerewet. Dika, jangan ngomong begitu. Aku mau main lagi. Udah, biarin aja. Namanya juga anak kecil. Ya Allah, ini anak bakal banyak bikin masalah kalau terus begini. Silakan Bu, mau beli apa? Gula sekilo sama minyak 2 liter ya Bu. Ini bisa dibuka nggak? Dika, jangan dipegang dulu ya. Astagfirullah, aduh itu pecah. Ups. Namanya juga anak kecil Bu, tangannya masih suka asal. Ya tapi dagangan aku jadi kotor, gak mungkin saya jual itu kerupuknya. Bukannya minta maaf malah diem aja. Gak tau mereka nakal, tapi malah dibela. Aku haus. Mau ngapain lagi kamu? Itu belum dibayar, Dika. Iya, nanti aku bayar, Bu. Ribet amat sih. Masalahnya bukan soal bayar atau enggaknya, Bu, tapi caranya. Bu Tina, lain kali anaknya ditegur kalau nakal kayak gitu. Ngapain ditegur? Dia cuma anak kecil, wajar aja kalau banyak tingkah. Kalau diwajarin kayak gitu, anaknya bakal usul terus tuh pasti. Udahlah, aku batal belanja aja daripada anak aku dimarah-marahin kayak gitu. Ayo Dika, kita pergi. Minimal minta maaf kalau nggak mau ganti rugi. Seru banget main ayunan. Geser, sekarang gantian aku. Tunggu dulu, aku belum selesai. Aduh, sakit. Astaga lah dia.
kamu ngapain dorong-dorong sih? Itu bahaya. Dia aja yang kepegangan. Kamu yang dorong, kok malah nyalahin? Aku tadi udah bilang buat tunggu, tapi langsung didorong. Sakit ya nak, ya ampun, nakal banget sih tuh bocah. Dika, kamu itu harus minta maaf dulu. Ngapain minta maaf? Karena kamu udah nyakitin anak saya. Tuh lihat tututnya berdarah. Kok malah kabur sih? Bukannya diambil bolanya? Ini nggak bisa didiemin, orang tuanya harus tahu. Bu Hati, sini duduk aja. Aku cuma sebentar mau bicara soal Dika. Ada apa sama Dika? Anak kamu dorong sama dia dari ayunan sampai jatuh dan lututnya lecet. Oh, kirain ada apa? Cuma lecet sedikit doang kan, Bu? Namanya juga anak kecil, biasalah suka bercanda. Bu Tina, tapi sikap Dika ini membahayakan. Coba kalau nggak diawasi, mungkin bisa aja dia bertingkah yang aneh-aneh. Dia aja yang manja. Heh, itu kamu yang dorong. Jangan teriak-teriak di rumah aku, Bu Hati. Aku datang baik-baik mau ngasih tahu. Karena Dika benar-benar nakal, harusnya diajarin buat minta maaf dong, Bu, kalau anaknya salah. Aku ibunya, aku lebih tahu cara buat ngedidik anak aku gimana. Justru karena kamu ibunya, harusnya kamu yang paling tegas. Udahlah, aku nggak mau ribut soal beginian. Itu cuma masalah sepele. Ma, aku mau ke sana dulu ya. Jangan lari-lariin dua orang-orang, Dika. Nanti kamu dimarahin loh. Aduh, baju aku. Aku cuma lagi lewat. Ini sambal tuh panas. Baju kotor aku jadi kena semua. Aduh, maaf Kak. Maaf. Maaf ya Mbak, namanya juga anak kecil, jangan dimarahin. Anak kecil kalau salahnya tetap harus dimarahin, Bu. Makanya anaknya dipantau. Ya kan nggak sengaja, gitu doang kok marah. Mbak, nanti sambalnya saya ganti ya. Bajunya juga tolong dibersihkan dulu, biar nggak panas ke kulit. Mana bisa, ini udah kena sambal semua. Bu, lain kali anaknya jangan dibiarin bertingkah ya. Kalau di tempat umum, kasihan tuh pelanggan saya. Aku juga minta maaf, mau gimana lagi? Ini mal anak kamu disuruh minta maaf. Ya udah bilang maaf dulu nak. Maaf. Mbak, makanannya nanti saya gratiskan 1 porsi. Udahlah, nggak perlu. Aku malas lanjut makan. Bu, lain kali anaknya dijagain ya. Aku kan udah minta maaf, Mas. Ayo Ma, kita makan. Aku udah lapar banget. Ma, aku mau ini. Iya, ambil aja. Mama mau pilih-pilih minyak goreng. Aku makan aja, soalnya lapar banget. Loh, Dek, itu kan belum dibayar. Kenapa udah dibuka? Cuman sedikit kok. Harus dibayar dulu, Dek. Jangan langsung dimakan. Yang ini enak juga ternyata. Dek, tolong jangan dimakan dulu sebelum dibayar. Mbak, dia anak kecil. Nanti juga aku bayar semuanya. Tenang aja. Aturannya emang begitu, Bu. Semua harus dibayar dulu sebelum dibuka. Kenapa sih ribet banget? Dek, jangan begitu ya ngomongnya. Mbak, jangan ngatur-ngatur anak aku, bisa nggak? Saya cuma menyesuaikan aturan toko, Bu. Udahlah, aku batal belanja di sini. Bu, makanan yang sudah dibuka harus tetap dibayar. Nggak usah, anggap sedekah aja lah ya. Kasih gratis. Bu, jangan begitu. Ayo pulang. Ya ampun, parah banget sih mereka. Nggak anaknya, nggak ibunya, sama-sama nyebelin. Dika, gambarnya pelan-pelan ya. Jangan disiram semua biar lebih rapi. Gak apa-apa Bu Guru, kan biar rame. Punya aku kena catnya Dika. Dika, stop. Gambarnya yang benar. Aku mau warna merah. Itu punya aku, jangan diambil. Dika, jangan mengambil yang bukan punya kamu. Kenapa sih ribut-ribut? Putina, tadi Dika mengambil cat temannya dan merusak hasil gambar anak-anak yang lain. Ya ampun Bu, namanya juga anak kecil, wajar dong kalau aktif. Aktif itu beda dengan nakal, Bu. Kok jadi anak aku yang disalahin terus sih? Anak lain juga pasti pernah nakal.
Bu Tina, saya di sini mendidik. Siapapun yang melakukan kesalahan sudah seharusnya ditegur. Begitupun dengan Dika. Tadi dia melakukan kesalahan dan membuat saya kewalahan, Bu. Makanya tadi saya tegur. Udah, kita pulang aja. Bu Tina, kalau kamu terus begini, kami gak bisa terima Dika di sini. Ya udah, toh ini cuma sekolah kecil. Ma, lihat nih, aku bisa lari cepet. Iya, jangan terlalu jauh. Aduh, kaki aku. Astaga, Pak Budi jatuh. Aku cuma lari. Kamu gak apa-apa, Nak? Bu, anak kamu tiba-tiba nyebrang. Aku kaget jadi jatuh nih. Ya kamu itu harus naik motor pelan-pelan dong. Ini kan anak kecil. Bu Tina, ini jelasnya anak lari ke tengah jalan. Tadi aku juga lihat. Anak kecil itu nggak ngerti jalan. Kalian sebagai orang dewasa yang harusnya ngalah. Aku sudah pelan, Bu, tapi anaknya nyelonong aja. Aku takut. Lah, terus menyalain anak kecil. Aku nggak minta apa-apa, Bu, tapi setidaknya minta maaf. Iya, maaf. Ayo Dika, kita pergi. Ya ampun, motorku pasti lecet nih. Sial banget bisa ketemu orang kayak gitu. Silakan Bu, kalau mau lihat-lihat masuk dulu aja. Yang ini bahannya halus, berapa Bu? Yang ini panjang banget. Dek, jangan ditarik. Aduh, itu jadi kotor semua. Aku cuma pegang dikit kok. Namanya juga anak kecil Bu, tangannya emang suka iseng. Bu, ini dagangan. Kalau kotor siapa yang rugi? Saya. Emang ibu mau ganti rugi? Udah, jadi besar-besarin, tinggal digibas doang, nanti juga bersih. Dika, itu jangan diinjak. Hei, jadi kotor. Bu Tina, tolong ganti rugi. Ini dagangan aku jadi rusak dan gak bisa dijual lagi. Ganti rugi apaan? Itu masih bisa diselamatin, tinggal dicuci aja, apa salahnya sih? Tapi tetap ibu harus bertanggung jawab. Gak salah apa-apa kok minta ganti rugi. Sengaja banget ya manfaatin keadaan biar dapat duit. Ayo Dika, kita pergi. Orang-orang di sini ribet semua. Rezeki hari ini rusak cuman karena satu anak. Ma, aku kepanasan. Shh, diam, jangan berisik. Kipasnya mati. Dika, nyalain lagi kipasnya ya. Ini nyala, ini mati. Dika, jangan mainin kipas. Takut rusak kipasnya. Udah Bu Santi, namanya juga anak kecil. Bu, ini tempat ibadah bukan tempat bermain anak-anak. Hehehe, banyak bukunya. Dika, jangan lari. Dika, awas. Aduh ma, sakit. Ya Allah Dika. Makanya jangan semuanya dimainin, jadi jatuh kan. Nggak apa-apa Bu, namanya juga anak kecil. Udah biasa kalau jatuh-jatuh kayak gini. Bu Tina, dari tadi kamu terus bilang anak kecil. Sekarang lihat akibatnya. Ini cuma musibah aja, nggak ada kaitannya sama apapun. Anak memang aktif, wajar aja kalau dikit-dikit jatuh. Yang penting aktif biar cerdas anaknya. Bukan masalah aktifnya, tapi kenakalannya. Kalau kamu sebagai orang tuanya bisa tegas, ini nggak akan kejadian. Ma, sakit. Sabar ya Nak, kita pulang sekarang. Ya Allah, panas banget badan kamu Nak. Ma, kepala aku pusing. Sabar ya Nak, diminum dulu airnya. Gak mau, soalnya aku mual. Dika, kamu harus paksain supaya agak enakan badannya. Aduh ya Allah. Ma, rak jatuh lagi. Rak apa Nak? Kamu masih trauma sama rak jatuh ya? Kamu gak usah takut, itu gak apa-apa kok. Dika lihat Mama, buka mata kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Mama di sini, Mama gak kemana-mana. Ke klinik sekarang deh. Demamnya tinggi, Bu. Sepertinya anak ibu aktif sekali ya. Betul dok, dia emang aktif. Jadi kesehariannya cuma istirahat di malam hari aja pas waktu tidur. Kemungkinan kecapean, tapi setelah saya cek ada faktor lain juga, Bu, yang terjadi pada anak ibu, di mana anak ibu ini mengalami hyperaktif. Maksudnya apa dok?
Jadi ada gangguan pada perkembangan otaknya yang menyebabkan hyperaktif. Oleh karena itu harus dikontrol dengan baik supaya tidak mengganggu orang sekitarnya. Iya dok, dia emang sering disebut nakal sama orang-orang karena tingkahnya nggak kayak anak-anak pada umumnya. Nah, mulai sekarang harus benar-benar dijaga ya Bu. Nanti saya berikan obatnya, seminggu kemudian harus melakukan terapi. Jadi selama ini dia itu mengalami gangguan otak dok. Aku pikir cuma aktif biasa sampai aku mewajarkan banyak kenakalan ke orang-orang. Berarti aku salah, ternyata aku malah nyakitin dia karena nggak langsung membawanya ke dokter. Mulai sekarang harus dipantau terus Bu. Kalau ngelakuin hal aneh atau nakal sebaiknya langsung ditegur dan diarahkan supaya tahu batasan atas kelakuannya sendiri. Ini diminum teratur sampai panasnya turun. Tolong istirahat total. Dan yang paling penting, ibu harus merubah cara ngedidiknya. Iya dok. Selama ini mama salah. Mama gak ngajarin kamu mana yang boleh, mana yang enggak. Aku bikin mama capek ya. Enggak nak, justru mama sadar ternyata mama salah ngedidik kamu. Mama terlalu ngebiarin kamu ngelakuin banyak hal sampai dibenci orang-orang. Mulai sekarang mama gak bakal pakai alasan, namanya juga anak kecil. Salah tetaplah salah, supaya kamu bisa berkembang seperti anak-anak yang lain. Kalau aku salah, mama marahin aku aja. Iya nak, karena mama sayang sama kamu. Mama harus bisa memberikan yang terbaik. Totalnya jadi 250.000 kak. Aku aja yang bayar. Bentar ya. Duh, e-wallet aku error lagi. Error kenapa? Gak tahu nih, dari tadi e-walletnya nggak bisa dibuka. Kamu bayarin dulu ya Nisa. Nanti aku ganti kok, tenang aja. Vika benar-benar sengaja manfaatin aku biar dia nggak keluar uang buat bayar semua ini. Gimana mbak? Iya, aku yang bayar. Lihat deh, cafe ini lagi rame banget. Interiornya tuh lucu-lucu. Terus katanya kopinya juga enak. Kayaknya asik nih kalau nongkrong di sana pas weekend. Oh, cafe itu. Iya, aku juga udah lihat di TikTok. Tapi pasti mahal. Kamu yakin mau ke situ? Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Bosan juga nongkrong di warkop. Kalau di cafe kan bisa sekalian foto-foto cantik. Lagian kita juga jarang selfie reward. Ngomong-ngomong, kamu mau ngajak siapa aja? Berdua aja, atau ajak siapa ya? Oh iya, paling nanti aku ajak Vika deh. Kamu serius mau ajak Vika? Emang kenapa sih? Dia kan teman kita. Kasian kalau nggak diajak, nanti dikira kita musuhin dia. Bukan gitu, kamu kan tahu sendiri deh gimana. Kalau nongkrong ngajak dia tuh yang ada malah tekor, karena harus nombokin terus. Dia kan nggak pernah mau keluarin duit. Aku tahu, cuma ya masa kita mikirnya selalu negatif. Mungkin sekarang mah dia nggak begitu. Semoga aja udah berubah. Halah, nggak mungkin berubah kalau udah tabiatnya begitu mah. Fani, jangan kayak gitu ah. Dia kan teman kita juga. Aku nggak enak kalau ninggalin dia terus. Nanti dia pasti nyangkanya kita nggak setia kawan. Ya udah terserah kamu. Kalau nanti dia minta talangin, aku nggak mau ya. Pokoknya aku ngingetin soal ini. Iya ya, tenang aja. Yaudah aku coba telepon dia dulu. Gila, dessertnya lucu banget. Aku mau yang ini ya, sama es kopi signature-nya. Sekalian tambah kentang sama pastinya juga deh. Hah? Banyak banget sih kak. Kita cuma nongkrong bentar, bukan makan besar. Santai aja, soalnya aku lagi pengen. Jarang-jarang juga kan kesini. Iya sih, tapi harganya lumayan mahal loh. Hidup tuh harus dinikmati nih, jangan perhitungan kalau buat diri sendiri. Sebenarnya pesanannya kak. Aku es kopi aja mbak. Aku juga sama, es kopi 1. Aku es kopi signature-nya, dessertnya lotus biskuit, kentang gorengnya, sama pastry coklatnya yang 1 ya. Baik, ditunggu ya kak. Kamu lihat sendiri kan kalau omongan aku itu benar. Iya, tapi ya udahlah. Akhirnya kenyang juga. Ini biarnya ya kak. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Selalu kayak gitu, ngeselin banget sih. Udah, aku yang bayar dulu aja. Ini enak nih, aku ambil 2 deh, sama coklat juga buat ngemil. Vika, banyak banget, kamu makan sebanyak itu? Enggak, ini buat stok di kosan, daripada bolak-balik mending sekalian aja. Iya sih, tapi tadi di kafe kamu juga udah makan banyak loh. Kenapa? Kamu keberatan? Bukan gitu, aku cuma nanya. Oke, udah semua. Yuk kita ke kasir.
Totalnya jadi 250.000 Kak. Aku aja yang bayar. Bentar ya. Duh, e-wallet aku error lagi. Error kenapa? Gak tahu nih, dari tadi e-walletnya nggak bisa dibuka. Kamu bayarin dulu ya Nisa. Nanti aku ganti kok, tenang aja. Vika benar-benar sengaja manfaatin aku biar dia nggak keluar uang buat bayar semua ini. Gimana Mbak? Iya, aku yang bayar. Hari ini uangku habis gara-gara si Vika. Aku jadi nyesel udah ngajak dia. Ternyata aku malah dijadiin ATM berjalan. Aku kan udah bilang dari awal, Nis, orang kayak gitu tuh gak mungkin berubah. Tapi kamu malah gak percaya. Iya, aku jadi ngerasa bodoh. Tadi aja di kasir aku pengen banget nolak. Tapi gak tahu kenapa mulut aku malah kayak gak bisa ngomong. Karena kamu tuh kebiasaan lebih mikirin perasaan orang lain daripada diri kamu sendiri. Aku cuma pengen temenan baik-baik, tapi Vika malah sengaja manfaatin aku. Kira-kira Vika sampai kapan ya sikapnya begitu terus? Gak bakal pernah berubah, aku yakin banget. Pokoknya kalau nanti kita ada acara lagi, aku gak mau ngajak dia. Tapi kalau dia nanya gimana? Ya biarin aja, jangan dikasih tahu. Kalau emang kamu masih ngerasa gak enakan sama dia, sebisa mungkin cari alasan biar dia gak marah. Kamu tuh gak boleh terlalu baik, Nis, karena kamu malah dimanfaatin sama si Mokondo itu. Iya, aku harus berubah. Aku gak mau dimanfaatin terus. Enak juga ya malam-malam gini ngemil. Lumayan buat stok 2 hari ke depan. Hidup tuh harus pintar. Kalau bisa dapetin semua ini tanpa keluar uang, kenapa harus bayar? Nisa juga gak keberatan kok. Dari tadi dia diem aja pas mau bayar. Berarti aman. Kok belum ada transfer masuk? Ya iyalah, orang aku gak bayar. Ngapain juga aku transfer? Toh tadi gak ada kesepakatan jelas. Dia juga gak ngomong apa-apa. Gak minta aku buat transfer gantiin uang dia. Kalau mereka ngajak aku pergi lagi, aku harus ikut. Lagian kalau aku gak ikut, mereka nongkrongnya jadi gak bakal seru. Aku kan yang rame. Lumayan, malam ini kenyang, gratis pula. Dari tadi aku pengen banget kesini soalnya seblaknya enak bikin lagi. Iya enak, tapi nggak tahu kenapa aku jadi nggak begitu nafsu. Padahal biasanya aku paling semangat kalau makan seblak. Pasti kamu masih kepikiran soal semalam ya? Iya, rasanya nggak ikhlas uangku melayang begitu aja. Emang ada apa sih? Kok kalian gak cerita sama aku? Jadi kemarin tuh kita nongkrong sama Vika, tapi pas mau bayar dia selalu minta dibayarin. Akhirnya ini saya nalangin dan malah nggak diganti. Serius? Kok berani banget? Aku juga nggak ngerti, tapi anehnya aku malah diem aja, suka nggak bisa nolak. Ujung-ujungnya aku nyesel sendiri. Dengerin ya, kita tuh bukan orang kaya. Kita patungan tiap jalan, itu normal. Yang nggak normal itu satu orang numpang dibayarin terus, akhirnya bikin boncos. Kalau kayak gitu, berarti tiap mau jalan harus dijelasin buat bayar masing-masing, biar gak ada alasan gak bawa uang atau apapun itu. Aku jadi pengen liburan deh, soalnya kepala aku udah mumet banget gara-gara masalah ini. Nah, itu poinnya. Nanti pas mau liburan harus jelas patungannya. Dan menurut aku, ada satu orang yang gak perlu ikut. Vika ya? Kalau dari cerita kalian, jujur aja, aku juga bakal mikir 2 kali buat ngajak orang kayak gitu. Aku capek, selalu ngalah. Kali ini aku pengen mikirin diri sendiri. Berarti sepakat kita bertiga aja biar gak ada drama. Oke, yang penting liburan kita tenang. Yeay, liburan! Yang ini terlalu terbuka gak sih? Aku takut salah kostum. Emang kenapa kalau terbuka? Kita kan liburannya di pantai nih, santai aja kali. Justru ini lucu, kamu bakal kelihatan anggun, percaya deh sama aku. Aku coba dulu deh. Ngomong-ngomong, kalian yakin dia gak bakal curiga kalau kita pergi diam-diam? Nah itu dia, aku takut Vika tahu. Kalau dia tahu pasti marah. Marah kenapa? Kita gak salah apa-apa. Aku tahu, tapi dia pasti langsung playing victim kalau kita pergi tanpa ngajak dia dulu. Terus kita harus gimana nih? Gini aja deh, jadi jangan ada yang posting apapun dulu, story, foto, atau apa aja sampai kita benar-benar berangkat. Oke, aku bakal lakuin itu demi ketenangan bersama. Yaudah yuk, kita langsung bayar aja, biar bisa belanja yang lainnya juga. Kalian duluan aja deh, aku belum nemu yang cocok. Yaudah, kita duluan aja yuk Tania. Duh, bawa apa lagi ya? Takut ada yang kelupaan. Dicek lagi aja, jangan buru-buru. Itu kayaknya Vika deh. Gimana dong? Kamu tenang aja, jangan panik, biar dia gak curiga. Kalian lagi ngapain? Kok ada koper segala?
Oh, ini gak ngapa-ngapain kok, lagi beresin lemari aja. Iya, kebanyakan baju numpuk, jadi mau dilipat ulang. Beresin lemari pakai koper. Aneh deh. Biar rapi aja, lagian aku mau sumbangin beberapa bajunya. Oh, gitu. Kirain mau pergi. Ngomong-ngomong, kalian lapar gak? Aku pengen makan. Kita keluar yuk. Maaf ya Vika, aku capek banget hari ini, lagi pengen istirahat. Aku juga beres-beres kayak gini bikin badan pegel ternyata. Kamu makan sama yang lain dulu aja. Ya, nggak asyik banget nih kalian. Maaf ya Vika, lagi nggak tepat aja waktunya. Nanti kapan-kapan kita makan bareng lagi. Ya udah, aku balik dulu. Untung aja dia nggak curiga. Iya, tapi tadi aku takut banget salah ngomong. Untung gak keceplosan. Udah kita lanjut packing aja. Vika, aku mau ngomong sebentar sama kamu. Ngomong apa? Soal uangnya kemarin waktu kita ngopi sama beli snack di minimarket, kamu kan bilang mau transfer, tapi kok belum diganti juga. Kenapa emangnya? Aku cuma nagih, soalnya itu nominalnya lumayan banyak, udah beberapa hari belum kamu ganti. Nisa, kamu kok jadi perhitungan gini sih? Kita kan temen. Justru karena teman, harusnya jelas. Dari kemarin-kemarin aku yang bayar terus, sekarang aku butuh uang itu, jadi tolong diganti ya Vika. Wah, aku kira ditraktir, karena waktu mau bayar, kamu gak nolak sama sekali. Aku nggak nolak, bukan berarti aku ikhlas. Aku diem tuh karena nggak enak, makanya aku talangin dulu. Ya salah kamu sendiri dong, karena gak ngomong dari awal. Kok sekarang malah aku yang disalahin? Aku cuma minta hak aku. Aku gak punya kewajiban buat balikin uang itu. Lagian udah lewat berhari-hari, udahlah anggap aja sedekah. Aku paham sekarang kalau kamu itu pinter bohong dan suka manfaatin temen. Mulai sekarang jangan libatin aku kalau urusan bayar apapun. Terserah kamu. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar. Kamu pasti ngerasa lega banget kan gak mikirin si Mokondo itu lagi. Pokoknya di sini kamu harus bahagia nih, jangan mikirin masalah itu lagi. Iya bener, kamu gak usah peduli lagi sama dia dan jangan mau dimanfaatin terus. Aku udah berusaha ikhlas tapi masih kebayang banget cara ngomong dia semalam. Bener-bener bikin nyesek. Enteng banget dia ngakuin hutangnya ke aku. Wajar kan, namanya juga Mokondo. Tapi kamu udah ngelakuin hal yang bener kok. Kamu hebat karena udah berani minta hak kamu ke dia. Ya walaupun tetap angus duitnya. Yang penting sekarang aku ngerasa tenang karena ada kalian. Sini deh, mending kita foto bareng, cahayanya lagi bagus banget. Oke, senyum, 1, 2. Ih, lucu banget. Nanti kirim dong, soalnya aku pengen upload. Yakin, bukannya kita sepakat buat nge-upload soal liburan ini? Sekarang aku gak mau mikirin perasaan dia lagi. Aku capek, aku juga mau bahagia. Nah, gitu dong, akhirnya sadar juga kamu nih. Oke, nanti aku kirim foto-foto yang kita ramean, terus nanti di-upload di sosmed. Tapi siap-siap aja, reaksinya pasti meledak. Biar tahu rasa dia. Mending sekarang kita main aja yuk. Nah gitu dong, itu baru namanya liburan. Temen aku pada kemana sih? Kok nggak ada yang ngajak jalan satupun? Wah, mereka liburan. Ini seriusan, mereka ke pantai dan cuma bertiga. Kok aku nggak diajak sih? Keterlaluan banget ya. Mana sampai ketawa-ketawa, kelihatan bahagia banget. Jadi selama ini aku nggak dianggap temen. Gila sih, aku nggak diajak. Enak banget ya ninggalin temen tanpa bilang apa-apa. Aku salah apa coba? Aku harus nanya ke mereka. Tapi ini captionnya liburan tenang tanpa drama. Maksudnya apa nih? Nyindir aku. Jadi aku dianggap sebagai tukang drama sama mereka. Padahal selama ini aku selalu ikut sama mereka, nongkrong bareng, ketawa bareng. Kalau nggak ada aku, emang mereka sebahagia itu? Aku jadi ngerasa kayak orang nggak dianggap. Ini bener-bener keterlaluan. Mereka pasti sengaja nggak ngajak karena masalah aku sama Nisa. Tapi kenapa mereka nggak mikirin perasaan aku? Aku kan jadi pengen diajak. Aku juga bisa sakit hati kalau dikucilkan kayak gini. Aku nggak boleh diem aja. Aku harus tanya ke mereka langsung kenapa aku nggak diajak liburan. Makasih ya bang. Oh, jadi bener ya? Kalian liburan? Pantesan dari kemarin kelihatan nyembunyiin sesuatu. Vika, tenang dulu. Kita bisa ngomong baik-baik. Tenang gimana? Aku ditinggal gitu aja tanpa kabar. Aku teman kalian atau bukan sih? Kamu teman, tapi teman biasa aja. Kenapa? Marah yang nggak diajak. Oh, jadi ini gara-gara kamu ya?
Dari dulu kan kamu emang gak suka sama aku. Jangan memutarbalikkan fakta ya. Ini soal sikap kamu sendiri. Nisa, aku salah apa sama kamu? Sampai segitunya kamu ninggalin aku. Kamu salah karena selalu nganggap aku lemah sampai manfaatin aku buat bayarin semua yang kamu mau. Aku gak pernah maksa buat kamu bayarin aku loh. Yakin? Bukannya emang sengaja selalu pesan makanan paling mahal, selalu beli banyak, terus pura-pura sibuk dia pas mau bayar. Janji transfer tapi cuma ngomong kosong. Kamu bisa nolak kalau kamu gak mau. Aku diem karena aku jaga perasaan kamu, tapi ternyata kamu gak pernah jaga perasaan aku. Kamu tuh play victim banget ya Vika. Sekarang kamu ngerasa seolah-olah kamu yang disakitin. Aku juga punya perasaan. Aku sakit hati lihat kalian liburan tanpa aku. Harusnya kamu juga tahu diri. Kenapa kita nggak ngajak kamu? Oke, jadi aku emang masalahnya ya? Iya, harusnya kamu berubah, jangan jadi mau kondom melulu. Kita cuma capek dimanfaatin. Kalian jahat sama aku. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku nyesel. Tolong maafin aku. Kak, itu kan barang yang kemarin dibeli pakai member atas nama Nara. Ini bercanda kan? Ini akun resmi toko. Aduh, kok bisa sih? Serius? Berarti itu semua cuma bohong? Kok tahu membernya? Wah, ada apa ini? Loh, berarti belinya sendiri. Enggak, tolong jangan sekarang. Jangan sampai ada orang lain yang sadar. Aku nggak mau ketahuan. Orang-orang bisa nyerang aku dan aku nggak akan bisa bikin. Aduh, kenapa tiap kali rekam cahaya kamar ini kayak nggak niat bantuin aku sih? Selamat pagi guys, baru bangun tidur tuh rasanya beda kalau dibangunin sama notifikasi dari orang tersayang. Ini tuh katanya dikirim tengah malam, aku aja sampai kaget karena ya ampun kok bisa kepikiran. Dia bilang biar kamu gak lupa waktu, tapi juga jangan lupa istirahat. Padahal aku cuma bilang jam lamaku rusak, dia langsung beliin aku jam tangan baru. Tuh, kalian lihat kan? Bagus kan jam tangannya? Ini sih aku suka banget jamnya. Aku nggak akan sebut harganya. Kalian tebak sendiri aja ya harganya. Udah dulu ya guys, segini aja unboxingnya. Nanti kalau ada kado dari pacar aku lagi, bakalan aku unboxing sama kalian. Bye-bye semuanya. Makasih ya udah nonton. Jam rusak, hati juga rusak kali ya. Orang-orang mikir aku dicintai banget kalau mereka tahu tiap bulan makan mie biar bisa beli beginian. Tapi ya siapa juga yang mau kelihatan sendirian? Aku harus tetap melakukan ini. Kadang orang lain hanya perlu melihat apa yang ada di sosial media. Kita dapat pujian, tapi selain itu orang lain gak perlu tahu kebenarannya. Selamat siang Kanara, mau cari koleksi baru lagi? Iya, cuma mau lihat-lihat. Yang itu kelihatannya bagus. Tas ini lagi banyak dicari kak, katanya cocok buat hadiah. Menurut saya tas itu memang sangat cocok untuk diberikan ke saudara, teman, ibu, kakak. Mereka pasti akan seneng banget. Hadiah ya? Kebetulan saya lagi cari hadiah. Kalau dibungkus kado, bisa kak? Tentu saja bisa. Ini buat siapa kak? Saudara atau... Bisa jangan banyak bertanya. Kamu hanya tinggal membungkus tas itu dengan kado. Oh iya kak, saya minta maaf jika banyak bertanya. Akan saya bungkuskan membernya atas nama Nara. Apa ada yang lain kak? Iya, itu aja. Totalnya segini ya kak. Ternyata harganya lumayan juga ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini kadonya kak. Makasih ya, saya butuh struknya. Ini struknya kak. Makasih. Terima kasih ya sudah berbelanja. Semua ini demi kepuasanku. Serius ya Nara, aku kadang mikir hidup kamu tuh kayak paket lengkap. Pasti setiap hari hidup kamu bahagia terus. Iya, tiap buka IG yang muncul kamu lagi. Bunga, kado, kejutan. Capek gak sih dicintai segitunya?
capek sih, tapi ya dinikmati aja. Kapan lagi kan punya pacar yang peka dan perhatiannya sebanyak itu. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak akan sebahagia ini. Dinikmati atau dipertahankan? Maksud kamu? Nggak apa-apa, cuma kadang yang kelihatan manis dibaliknya pasti pahit. Kadang apa yang terlihat indah di sosmed itu belum tentu yang sebenarnya indah kan? Oh, santai aja, aku cuma bercanda kok. Gak usah sensitif kayak gitu loh, biasa aja. Pacar kamu nggak pernah ikut nongkrong ya? Dari dulu penasaran. Dia orangnya private, nggak suka keramaian. Enak ya Nar, dicintai tapi nggak dikekang. Aku sama pacarku ribut mulu gara-gara hal sepele. Kalau kamu kayaknya jarang ribut deh. Setiap hubungan punya masalah masing-masing. Aku juga punya banyak masalah. Gak mungkin juga lah hubungan aku adem-adem aja. Sama aja kok kayak hubungan banyak orang. Termasuk hubungan yang cuma kelihatannya sempurna. Kadang aku iri Nara, tapi kadang juga aku jadi ngerasa hidup aku gagal. Jangan bandingin hidup kamu sama highlight orang lain. Ini terakhir, beneran terakhir. Hai semuanya, aku mau nunjukin sesuatu ke kalian. Tada, ini kado yang aku dapat dari pacar aku. Dia bilang ini tuh buat aku karena aku udah bantu dia. Padahal sebenarnya dia nggak perlu repot-repot ngasih ini. Aku kan bantuin dia ikhlas banget. Tapi dia tetap aja ngasih aku hadiah. Kita buka ya, kira-kira ini isinya apa? Jujur aku penasaran ini isinya apaan. Soalnya dia nggak ngasih tahu. Wah, ini tas. Tuh, tasnya bagus banget guys. Aku nggak nyangka dia bakalan ngasih aku tas ini. Dan tas ini yang aku mau. Aku jadi terharu sama perhatian dia. Udah dulu ya guys, aku mau teleponan sama pacar aku. Mau bilang makasih. Kenapa sih aku selalu bilang gitu? Padahal aku tahu itu bukan dari pacar. Boro-boro dapat kado, dapat kabar aja jarang. Orang lain dapat dari pacar, aku dapat dari saldo tabungan. Nar, kamu beruntung banget punya pacar kayak gitu. Aku iri deh. Kamu harus jagain pacar kamu itu. Nyari pacar kayak dia susah loh. Beruntung atau terjebak, keberuntungan yang orang lain bilang, nyatanya cuma bikin aku cukup tertekan. Aku cuma pengen dilihat, bukan dicintai bohongan. Kalau aku berhenti sekarang, orang-orang pasti bakalan nanya. Kalau aku lanjut, aku bohong lagi. Aku mau berhenti, tapi nggak bisa. Halo guys, jujur aku masih nggak nyangka sama yang satu ini. Katanya ini kejutan ulang tahun dari pacarku yang lagi kerja di luar kota. Kalian ingat kan? Kemarin dia ngasih kado aku yang isinya tas. Dan sekarang dia ngasih aku kado lagi. Aduh, pacar aku yang satu ini memang selalu punya banyak kejutan ya. Dia bilang, maaf nggak bisa datang, tapi aku mau kamu ngerasa ditemani. Aku tuh sebenarnya nggak pernah minta apa-apa guys. Tapi dia yang selalu punya cara bikin aku ngerasa spesial. Dan jujur, aku sempat bilang, gak usah yang mahal-mahal. Tapi tau lah ya, pacar aku itu orangnya kayak gimana. Dia gak akan main-main kalau urusan ngasih kado ke aku. Ya ampun, ini serius. Ini bagus banget. Terima kasih ya sayang, kamu selalu tahu caranya bikin aku ngerasa dicintai. Tuh, lihat ini, bagus banget kan? Aku sayang banget sama dia. Guys, kalian mungkin iri sama aku, tapi percayalah guys, kalian gak usah iri. Aku yakin kalian bisa dapat orang yang bisa menghargai dan menyayangi kalian. Capek juga ya, mau sampai kapan aku kayak gini? Tapi aku gak bisa berhenti. Aku gak mungkin berhenti sampai di sini. Pura-pura itu semelelahkan ini ya. Kok rame banget, tumben HP aku seramai ini. Ada apa ini? Lucu banget pacarnya, relationship goals. Kak, itu kan barang yang kemarin dibeli pakai member atas nama Nara. Ini bercanda kan? Ini akun resmi toko. Aduh, kok bisa sih? Serius? Berarti itu semua cuma bohong? Kok tahu membernya? Wah, ada apa ini? Lah, berarti belinya sendiri. Enggak, tolong jangan sekarang. Jangan sampai ada orang lain yang sadar. Aku nggak mau ketahuan. Orang-orang bisa nyerang aku dan aku nggak akan bisa bikin video lagi. Cuma satu komentar, kenapa rasanya kayak semuanya runtuh?
Semuanya berantakan. Tunggu, kalau banyak orang yang tahu kayak gini, itu artinya apa Dion juga akan tahu? Ini bukan struknya kemarin. Tanggalnya sama persis sama di video unboxing. Nama membernya Nara, berarti selama ini dia beli sendiri. Pacar halu dong, pantas gak pernah kelihatan orangnya. Cocokin aja jamnya, beres. Konten settingan doang. Kasian yang udah iri-iri nggak jelas. Stop, tolong stop. Aku nggak bisa kayak gini, semuanya hancur. Hancur, semuanya hancur. Dion, aduh, dia mau ngapain nelpon? Jangan-jangan dia udah tahu. Halo Dion. Halo, kita harus ketemu. Ada banyak hal yang harus kita selesain. Tumben kamu mau ketemuan, emangnya kamu gak sibuk? Kalau aku minta ketemu, itu artinya aku nggak sibuk kan? Iya, mau kapan dan di mana? Nanti aku hubungin lagi. Apalagi ini? Mau sampai kapan aku kayak gini? Aku nggak mau, tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku harus jelasin semuanya sebelum Dion mikir hal yang enggak soal aku. Kamu pasti bisa, Nara. Kamu gak akan kalah. Kalau orang lain ninggalin kamu, Dion pasti gak akan ninggalin kamu. Kalau aku ceritain semuanya. Aduh, Dion mau ngomong apa ya? Kalau kayak gini, aku jadi gak bisa bikin alasan. Dion, makasih udah mau ketemu. Aku beneran mau jelasin. Aku cuma mau satu hal, kenapa nama aku dipakai buat kebohongan kamu? Kamu bahkan pasang wajah aku. Aku nggak maksud nyeret kamu sejauh ini. Aku cuma maksud aku tuh, aku cuma nggak tahu harus pakai nama siapa. Jadi ya udah, aku pakai nama kamu aja. Tapi aku nggak ada maksud apapun kok. Tapi kamu lakuin itu. Aku cuma pengen kelihatan bahagia di mata orang-orang. Apa salah kalau aku pengen orang-orang mikir kayak gitu? Oke, aku tahu aku salah, tapi aku cuma mau bahagia kalau orang lihat aku diperhatiin. Dan kebahagiaan itu kamu bangun atas nama aku. Aku takut kelihatan sendirian. Orang-orang selalu ngomong yang nggak baik. Makanya aku bikin seolah-olah aku nggak kesepian. Harusnya kamu ngerti. Terus kamu bikin aku kelihatan kayak pacar sempurna yang nggak pernah ada. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Aku minta maaf. Aku nggak tahu. Tapi aku juga nggak bisa tahan semuanya kan. Aku juga nggak nyangka bakal dikenal orang sebagai pacar fiktif. Aku capek jadi properti konten kamu. Banyak orang yang jadi memandang rendah kamu dan aku juga. Jadi ini selesai. Kita lanjut bicarakan di mobil. Masuk. Aku nggak mau ada orang yang dengar obrolan kita. Dion, kamu beneran gak marah? Kalau aku marah, aku nggak bakal setenang ini. Tapi tadi kamu kelihatan marah sama aku. Aku tahu aku salah, aku keterlaluan. Tapi aku nggak pernah niat jahat. Aku juga nggak pernah niat jadi siapa-siapa di hidup kamu. Aku cuma pengen kelihatan dicintai sekali aja. Maaf kalau aku bikin kamu marah dan kecewa. Meskipun kamu bilang gak marah, tapi aku tahu kalau kamu itu marah sama aku. Kamu sadar nggak? Kamu bikin aku jadi cerita yang aku sendiri nggak kenal. Aku pikir selama ini nggak ada yang tahu, semuanya aman. Masalahnya kebohongan itu nggak pernah berhenti di kamu. Jadi kita masih bisa benerin ini. Nar, hubungan itu soal 2 orang, tapi yang kamu rawat cuma cerita. Aku takut kehilangan kamu. Aku kehilangan diriku sendiri waktu nama aku dipakai buat kebohongan. Kita selesai di sini. Aku pengen hidup yang nggak perlu dipamerin. Dion, apa nggak ada kesempatan buat aku? Aku kan udah ngaku kalau aku salah. Tolong maafin aku. Aku udah maafin kamu, tapi kalau harus tetap mempertahankan hubungan ini, maaf, aku nggak bisa. Tolong jangan pergi. Aku cuma punya kamu. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu, Dion. Tapi kamu yang bikin aku pergi. Udahlah Nara, aku udah nggak mau berdebat sama kamu. Sekarang kamu turun. Aku harap kamu bisa mengerti, Nara. Udah lama nggak buka IG. Tunangan, ternyata dia udah tunangan. Cepet banget ya. Dia kelihatan tenang.
Ceweknya nggak pakai filter, nggak ada kado, nggak ada caption panjang. Dan kelihatan bahagia, mereka juga pasangan yang cocok. Dia dapat cinta tanpa harus pura-pura. Bukan kayak aku yang bisanya cuma pura-pura. Setelah itu bikin dia pergi jauh dari aku. Aku pamer supaya kelihatan bahagia. Dia bahagia tanpa perlu pamer. Kalau dari awal aku jujur, apa akhirnya akan tetap begini? Lucu ya, semuanya mahal. Aku beli pakai uangku sendiri. Dulu tiap beli ini aku mikir orang-orang pasti bakalan iri. Tapi nggak ada satupun yang nanya aku bahagia atau enggak. Nggak ada yang peduli sama aku. Aku beli cinta, tapi yang datang cuma pujian. Dan akhirnya aku kehilangan cinta itu. Semua ini bisa aku beli lagi, tapi kepercayaan yang itu nggak dijual. Ternyata kamu ada di sini. Aku tadi ke rumah kamu malah di gudang. Semuanya udah hancur. Kamu bener sih, Tak. Aku sebenarnya nggak pura-pura, tapi aku sama sekali nggak dengerin omongan kamu. Aku terlalu percaya diri, bilang kalau semuanya akan baik-baik aja. Maaf, waktu itu aku nggak ada maksud buat nyindir kamu, tapi aku cuma pengen kamu sadar kalau yang kamu lakukan itu salah. Iya, dan kamu benar, semuanya salah. Sekarang aku udah dapat konsekuensinya. Dan Dion, dia pergi ninggalin aku. Oh, bukan, aku yang bikin dia ninggalin aku. Semua pasti ada hikmahnya. Mungkin dia emang bukan jodoh kamu. Apa kamu tahu dia akan menikah? Iya, aku tahu. Dia bahkan ngundang aku. Gak usah datang kalau kamu gak kuat liatnya. Aku akan datang, aku gak apa-apa kok. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Hidup harus tetap berjalan, kan? Aku senang kamu bisa bahagia. Kamu emang pantas buat bahagia. Dulu aku punya mimpi bisa ada di samping kamu, tapi nyatanya perempuan lain yang ada di sana. Aku gak akan ganggu hidup kamu, Dion. Kamu berhak bahagia sama orang yang kamu cintai dan bisa menghargai kamu. Kamu punya banyak kebahagiaan sama dia. Kamu temannya Mas Dion ya? Iya, aku temannya. Dulu kita satu sekolah. Selamat ya atas pernikahan kalian. Aku bahagia bisa lihat kalian menikah. Mas Dion bilang kamu orang baik dan selalu bantu dia. Makasih ya. Aku harap kamu bisa dapat laki-laki yang bisa sayang banget sama kamu. Iya, amin. Itu juga harapan aku. Sayang, kita harus kembali. Ada banyak tamu yang nunggu kita. Oh iya, aku kesana dulu ya. Selamat menikmati acaranya ya. Makan yang banyak. Iya. Hari ini hari bahagianya. Aku juga harus bahagia. Aku nggak mau hidup dalam penyesalan. Aku kalah bukan karena dia dapat orang lain, tapi karena semua kesalahan aku sendiri. Aku harap kamu bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Kamu lagi mikirin apa? Enggak kok. Sekarang waktunya aku buat buka lembaran baru. Jadi orang yang gak pura-pura lagi. Aku akan lebih jujur sama diri aku sendiri.